Ngantuk? Enggak. 1 tambah 1? 2. Aku tambah kamu cinta. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi waffaqa man sa'a min ibadihi lis-suluki tariqil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru ala sabili ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashabul fadilah al-silsilah fariqah fadiliyah sabaniyah ma'an syariyah khusus umur Rabbul Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan zuriyah Tuan Syekh Pangersa Abah, 3 Tungku Sajarangan Pangersa Kiai Haji Yusuf Abdul Somad, Pangersa Kiai Haji Gus Solih Anwar Saiful Rizal, Pangersa Kiai Haji Syukurul Anwar. Tak lupa senior-senior saya, guru-guru saya wakil lagi yang alhamdulillah malam ini di deretan depan saya paling imut, saya paling kecil badannya, saya paling muda. Dan lihat malam ini sebenarnya saya pulang kampung Pak Bu. Saya ingat di Talgin di Al-Amin ini saya tanggal 23 Agustus 2008, minggu keempat. Coba cek kalau nggak percaya 23 Agustus 2008 pasti minggu keempat. Saya masih ingat. Talgin di sini saya. Oleh Pangersa Abah. Ini niatnya saya pulang kampung, tapi berhubung disebut nama saya nggak tahu, ya udah saya maju. Saya nyambung ke pembahasan tadi dari Rusdi. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh minta nggak minta? Saya berpikir begini. Di dalam doa itu, doaan yaki yad'u. Udu'u bimakna bukan minta bagi saya. Udu'u ini bimaknanya adalah pengabdian. Maka tadi Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh minta, nggak minta-minta, zikir. Bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, zikir. Maka disambung tadi yang di dalam zikir kita. Tadi zikirnya apa? Zikir khafi. Di dalam kitab Fadhailus Suhur saya ingat Pangersa Abah kemarin bilang, zaman Abah Anom bilang ke para wakil talqin teh sing sering maca kitab ulama gede atuh wakil talqin harus sering baca kitab ulama besar, kata Abah, kata Pangersa Abah Anom. Tapi ternyata kata-kata itu yang menafsirkan hanya Abah Aus yang bisa. Pada zamannya tidak mungkin seorang wali mengaku wali, tidak mungkin seorang ulama besar mengaku ulama besar. Hanya Abah Aus yang bisa menafsirkan kata-kata itu. Oh, ulama besar pada zamannya adalah Abah dan kitabnya adalah, dan itu tidak disadari oleh wakil talqin yang lain selain Pangersa Abah. Hanya Pangersa Abah. Dan itu berlaku untuk sekarang juga. Berarti kita Fadhailus Suhur. Alhamdulillah. Tadi untuk Kiai Rusdi, salah satu referensi saya pembacaan kitabnya, subhanallah. Dan saya ingin mengumas tadi zikir khafi. Ada kalimat di dalam kitab Fadhailus Suhur tentang zikrullah tadi, adzikru ismi zamil ma'ani asma'il husna. Zikir kita ini zikir penghimpun seluruh nama, Bu Pak. Penghimpun seluruh nama. Contoh, bapak-bapak kalau mau ngajak mampir ke teman, datang, contoh saya ke Haji Surono mampir dong ke dapur saya, mungkin nggak? Pasti ngomongnya mampir dong ke rumah saya. Nggak mungkin mampir dong ke pintu saya, mampir dong ke jendela saya.
saya pasti sebut mampir dong ke rumah saya. Karena di rumah saya ada jendela, ada pintu, ada Gak mungkin saya panggil Kiai Kamal, hidung sini dong, kira-kira hidung datang sendiri gak? Kuping sini dong, gak mungkin kuping datang sendiri. Tapi saya panggil Kiai Kamal, dari kupingnya, matanya, hidungnya, mulutnya semuanya datang. Sama seperti di saat kita zikir hobi, semua Asmaul Husna dihimpun di dalam satu kalimat. Itu maksudnya. Dan merujuk kepada manqobah yang tadi dibacakan. Kita nggak bisa lewat. Udah sampai juga di Bandung ayah lampu hiber. Merujuk ke manqobah. Tadi di manqobah diterangkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengembala unta. Tiba-tiba unta berhenti, nengok bu, unta nengok, ngomong lagi. Ngomongnya gimana tadi? Gimana deh? Unta. Oh, apa? Kira-kira kalau posisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di Haji Surono, lagi gembala kambing tuh kambing nengok. Bukan begini jalanmu Haji Surono. Kira-kira Haji Surono nerusin nggak? Saya yakin kampung. Sejadi dipotong kambingnya balik kurban. Tapi ternyata maknanya bukan ke arah sana Pak Bu. Diberhentikannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk tidak mengembala kambing. Ternyata kalau saya menafsirkan, kita tidak boleh mengikuti sifat kebinatangan. Stop, berhenti. Apa sifat kebinatangan? Hardolin, makan, bukan tidak boleh makan banyak, bukan tidak boleh makan enak, tapi dari mana penghasilan yang kita dapat untuk makan sehari-hari. Sifat kebinatangan yang ada di dalam manusia membentuk kita. Maaf, dalam makanan juga bisa membedakan Bapak Ibu. Contoh, ini mah contoh. Kiai Ridho sama tentara beda. Kalau tentara makannya teratur, dilatihnya teratur, pas nyanyi enak, dari Sabang sampai Merauke enak tentara. Lah Kiai Ridho tiap hari makannya Indomie, nyanyinya beda, dari Sabang sampai Merauke beda. Jadi ternyata hasil dari makan juga akan menimbulkan efek di dalam diri kita. Makan yang dihasilkan dalam segi haram gak mungkin bisa menghasilkan kehalalan dan kenikmatan di dalam tubuh kita. Maka tadi di depan di manqobah diterangkan ala sidqi wa ma kadibtu. Kadibtu apa kadabtu? Boleh dua-duanya. Benar pantang bohong, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani balik kembali. Beliau mengadu kepada ibunya, lalu ibunya memberikan bekal kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dijahitkannya uang 40 dinar di bawah ketiak. 40 dinar. Cermati Pak, Bu, 40 dinar. Kita bahas empatnya. Di bawah ketiak. Ternyata kita ambil 4 itu 4 huruf. Alif, lam, lam. Di bawah ketiak persis dijahit, ditutup. Apa? Ditutup. Di bawah ketiak. Kan 40, tadi 4-nya zikir khafi disimpan di bawah ketiak, dijahit, ditutup rapat. Apa nolnya? Nolnya kita setelah mendapatkan zikir khafi mengembalikan diri kepada alam yang tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa. Alam apa itu? Alam ruh. Alam ruh.
saat kita tidak tahu apa-apa. Alam roh adalah alam di saat kita tidak mau apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ada bapak kita, mama kita belum ketemu. Ada yang udah tahu bakal dilahirkan di rawa bebek? Nggak bakal ada. Nggak tahu apa-apa kita. Masuk ke masanya kita sekarang. Masuk ke zaman tahu apa-apa, mau apa-apa, punya apa-apa. Harusnya kita bisa mengenalkan diri setelah kita mendapatkan zikir rofi. Tidak bisa, Pak. Nggak bakal bisa. Karena yang tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, dan tidak punya apa-apa, hanya bangsa Abah pada zamannya. Hanya bangsa Abah. Sampainya kemana? Perompak. Kalau kita nunjuk kepada perompak, tadi kafilah lah, kafilah dulu. Kafilah itu apa? Ini kita kafilah. Kafilah itu rombongan. Rombongan siapa? Rombongan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahdi Suryalaya yang diimami oleh Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Saifullah Mas'ud pengarsa Abah Aus. Kadang kita gengsi mentang-mentang diundang di tempat umum ceramah. Maaf kata, alhamdulillah. Yang ada yang rekam, kalau ada yang rekam syukur. Dah Habib Bahar juga kebetulan sudah ditarget kayaknya. Karena ngikutin pas tankin masalah pengarsa Abah lewat lisan saya, oleh pengarsa Abah lewat lisan saya. Nah, kehadir. Oleh pengarsa Abah lewat lisan saya, ternyata Habib Bahar pun ikut. Saya ingat di tempat Gus Muafik ikut waktu saya di Cirebon, saya bareng. Sampai Babe Haikal Hasan juga ikut kemarin di Cipinang. Ternyata ngikutin dan dia nggak ngedebat, nggak ngedebat saya. Karena yang disampaikan oleh pengarsa Abah Aos kepada umat untuk menunjukkan jalan yang benar. Allahumma hdina Thariqal asfiya, ambil kain iwad bakirin. Ada. Hati-hati para kiai, para mubalik, wakil talqin, termasuk saya yang lagi ngomong di sini. Jangan merasa punya jamaah, jangan merasa punya murid. Jamaah yang datang ke kita, jamaah Abah Aos. Kalau nggak ada Abah di belakang kita, nggak bakal ada yang mau datang ke kita. Ngaku-ngaku. Orang banyak datang ke kita bukan karena kita, tapi karena ada Abah di belakang kita. Orang berbondong-bondong ke kita karena lihat Abah di belakang kita. Tahlil itu tahlil, ulah takbir. Nah kadang-kadang kita ini ngerasa, jamaah saya, jamaah saya, jamaah saya, jamaah siapa? Kadang-kadang kita ngaku-ngaku jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya. Ini menular kemana-mana masalahnya. Kita mah jadi murid gak bakal pernah bisa cager-bager. Yang cager-bager hanya pengarsa Abah. Kadang kita mah cager, tapi gak bager. Kadang bager tapi gak cager. Sakapeng cek orang Sunda mah. Dan nugas lengkap cager-bager mah pengarsa Abah mungkul. Kalau kita tadi baca Manqobah menceritakan tentang perompak itu kita. Saya tanya, ibu-ibu punya suami? Suami siapa, Bu? Suami saya. Bapak-bapak punya istri? Istri siapa, Pak? Saya. Mobil punya, motor punya, anak punya. Yang kedua punya, Pak? Jangan. Belum. Masih OTW gitu. Sekarang Kiai Rusti kalah sama saya. Kalau Kiai Rusti masih jahe. Sekarang ada lagi jahe, ada temennya bawang. Bawang. Kalau Kiai Rusti cuma jahe doang, janda heran. Kalau saya jahe bawang. Janda heran banyak uang. Ternyata kita selama ini menjadi perompak yang disebutkan di dalam Manqobah. Anak yang dilahirkan anak kita. Semua yang ada di dalam diri kita milik Allah Subhanahu. Sudah jelas Pak Bu. Tapi ternyata kita kadang-kadang punten-punten ibu bapak kita mah banyak ngeluhnya. Berangkat kerja di Jakarta Bekasi
Macet, ngeluh gak bu? Ngeluh pak. Punya bini bawel, ngeluh gak pak? Ngeluh. Ijun, rasa abu, tandaan rasa akinan di mana? Ngomong ijun. Punya anak bandel kita ngeluh, padahal keluhan kita banyak dirindukan oleh orang-orang di luar sana pak bu. Berapa banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan, sedangkan kita mendapatkan pekerjaan hanya dihalangi oleh macet, kita ngeluh. Berapa banyak cowok-cowok yang jomblo di luar sana, cewek-cewek yang jomblo di luar sana, yang belum mendapatkan pasangan, ingin mendapatkan pasangan, dan kita dapat pasangan bawel aja ngeluhnya setengah mati. Punya anak bandel ngeluh. Berapa banyak suami istri yang belum mendapatkan anak, ingin mendapatkan anak, bukan karena tidak pintar ngolah pak, bukan, tapi memang karena ketentuannya. Nah ini kadang-kadang kita gampang terhalang atau terhijab oleh hal-hal yang seharusnya kita syukuri. Ibu melihat Acecep ganteng nggak bu? Ganteng. Melihat Aijal ganteng nggak? Awet ganteng nggak? Saya ganteng. Enak gak kalau melihat orang ganteng? Enak. Enaknya gara-gara ganteng. Seganteng-gantengnya Acecep, Aijal sama Awet, kalau ibu nggak bisa ngelihat, enak gak bu? Ternyata rasa syukur rasa nikmat yang ada di dalam tubuh kita sering kita tidak syukuri pak. Seindah-indahnya dan secantik-cantiknya ibu, kalau saya nggak bisa ngelihat, nggak bakal nikmat. Karena ada al-basirnya Allah di dalam diri kita meskipun hanya secuil. Lantunan tadi Yai Andi membacakan ayat suci Al-Quran, enak saya dengar. Satu karena ayat sucinya, kedua karena kuping saya diberikan as-sama oleh Allah meskipun hanya sedikit, meskipun hanya sekian persennya. Tapi kadang kita tidak syukuri. Maka sekarang kita sudah diberikan alat oleh pengersabah. Alhamdulillahilladzi ala kasirin mo. Itu alat bersyukur yang sangat hebat, yang sudah tidak ada hijab sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak ibu bapak, ya Allah. Lah kita makan bandel, ngeluh mulu, ngeluh ekonomi, morat-marit, koran, acak-acakan. Bukan salah amalan bu, salah kita. Abah udah ngomong sholat Bani Hasyim 41 kali selama 40 hari, udah belum? Belum bu. Padahal sholat awal waktu juga bisa nolong kita. Ya Allah, Abah udah ngomong sholat awal waktu, nah kita mama Persija aja kalah. Mau nanti Persija main entar-entaran kita. Kalau saya Persi, beda sama Aija. Aija Persija, saya Persi. Cuma saya nggak mau diajak taruhan, kalah mulu saya. Jadi jelas, kenapa? Tahun 2018 saya ikut penataran. Pertama saya ikut penataran Bintal di Mabes Polri, dan kemarin 2 tahun libur saya baru dapat telegram lagi dari Kapolri untuk Bintal. Mudah-mudahan saya di Polda Jabar sekarang, bukan di Mabes Polri, biar enak dekat. Karena saya sudah tinggal di Subang sekarang. Jadi saya pernah mempraktekkan yang sekarang viral di TikTok, ibu bapak. Bentar, rukun Islam, 5-5-nya rukun Islam. Kalau seandainya kita ambil dari belakang rukun haji, naik haji, kita lepas, masih bisa nggak kepegangin? Ini iman. Terus puasa, kalau nggak mampu masih bisa digodok kan? Zakat, kalau nggak mampu ya kita nerima zakat.
kalau sholat sama la ilaha illallah dilepas, jatuh enggak? Sama seperti hidup kita. Sama seperti hidup kita. Kalau kita melepas sholat dan la ilaha illallah, hancur baru. Maka yang menghancurkan, yang menenggelamkan perahu bukan air sekelilingnya, tapi yang menenggelamkan perahu karena ada bocornya perahu, masuk air ke dalamnya, lalu perahu tenggelam. Sama seperti kita. Kita hancur, kita jatuh, bukan karena masalah yang ada di lingkungan hidup kita, tapi karena ada masalah yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Maka mulai sekarang di dalam hati kita hanya berisi. Oh, ngerti Bu? Pak? Ngerti. Karena ngaji harus sampai ngerti. Inilah suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.